Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rauful mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah. Yang kedua, salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat berkumpul yang insyaallah di majelis yang penuh barokah ini, yaitu perkenalan terhadap materi-materi pelajaran di Usuluddin di termin 1. Ya, kan di dalam ilmu mantik ada perkataan para ulama mengatakan al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ketika kita mau menghukumi sesuatu, kita harus menggambarkannya. Nah, maka menggambarkan sesuatu itu akan menjadikan kita lebih jelas terhadap sesuatu yang akan kita pelajari nanti. Dulu saya nggak ikut seperti ini, jadi sama kalau ikut ini enak gitu kan, nanti langsung tergambarkan gitu setiap mata pelajaran yang akan disampaikan di mana di kuliah. Nah, di kuliah itu berbeda dengan DL. Kalau di DL kita kan satu kelas terbagi menjadi satu orang, satu guru ada 30 siswa gitu kan. Jadi kita tanya apa saja jadi enak gitu kan. Kayak guru-guru, benar-benar guru-guru privat lah. Nah, tapi kalau di kuliah itu satu kelas bisa jadi 400 orang, 500 orang. Apalagi kalau mau sebelum ujian bisa 1000 itu di madrasah itu. Soalnya udah mau semua orang baik mulai tingkat 1 atau tingkat yang sana kemarin yang ada itu balik lagi kalau mau ujian biasanya. Mau lihat tahdidan atau batasan-batasan muqarrar dari dosen yang mau mengujikan gitu kan. Nah, di kuliah itu jadi dosen belum tentu mengenal murid gitu. Dan kita pasti mengenal dosen, tapi dosen belum tentu mengenal murid. Berarti penilaiannya ini di Azhar itu penilaian yang objektif. Soalnya melihat kemampuan, bukan melihat siapa orangnya rajin apa enggak. Tapi melihat kemampuan. Nah, oleh karena itu sampai nanti kalau misalkan bisa kuliah, ya kuliah aja. Meskipun nggak paham ya kuliah aja gitu kan. Nanti pemahaman itu berangsur-angsur. Atau enggak, nanti ketika kuliah sampean akan menemukan teman yang bisa saling mengisi gitu kan. Nah, di situ enaknya kita bisa berbagi catatan teman. Kita nulis dari sana seperti ini. Ternyata di teman ada yang tambahan lain. Wah, ini enak nih. Tambahan catatan ini, tambahin catatan saya, udah lengkap gitu kan. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, materi saya sekarang ini adalah materi Nujum Islamiyah dan Tarikh Sunnah. Gini, sebelum kita masuk materi Nujum dan Tarikh Sunnah, saya ini kan namanya belum kenalan ya. Namanya saya Abdul Karim Amrullah, bisa dipanggil Aam. Saya dari Sidoarjo, tinggal di asrama Buus sama kayak Mas Fikri. Ya, tadi saya mohon maaf soalnya telat gara-gara nggak ada bis gitu kan. Bener Mas. Akhirnya naik Uber gitu kan. Dan juga muter soalnya nggak ada tempatnya, jalannya ditutup gitu kan. Jadinya lebih jauh gitu kan, di Abbasiyah sana. Lah gitu. Jadi materi yang pertama adalah materi Nujum Islamiyah. Ini Nujum Islamiyah tahun saya, ini yang tahun kemarin. Nujum Islamiyah itu mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di Islam. Ini kalau saya menggambarkan ya, ini kayak PKN. PKN itu hukum-hukum yang ada di Indonesia. Seperti kita mempelajari Pancasila gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian apakah falsafah negara dan landasan konstitusional Indonesia itu apa, UUD 1945 kayak gitu. Tapi ini berbentuk apa? Landasan hukum orang Islam itu apa? Ya Nujum Islamiyah ini. Nujum Islamiyah masdarnya atau sumbernya dari apa? Ya dari seperti Al-Quran, hadis, apalagi ijma, qiyas, kemudian ada yang itu yang usuliyah, tapi yang ada yang furu'iyah yang berbeda pendapat. Yaitu apalagi kayak maslahah mursalah, kemudian uruf dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu juga ngambil Quran dan Sunnah, juga ngambil dari masalah fiqhiyah, dan juga nanti ada subhat-subhatnya gitu kan. Nah, Nujum Islamiyah ini yang kita pelajari nanti itu yang pertama kan, kalau kita lihat di di ininya, di fihrisnya itu biasanya memperkenalkan tentang
mafhum nuzum Islamiyah dan madlulnya. Kalau mafhumnya itu biasanya daripada istilahi, terminologi. Tapi kalau biasanya madlul itu biasanya madlulul lughawi, etimologi. Jadi pertama kali yang kita bahas di nuzum Islamiyah itu adalah mafhum madlulul lughawi. Asal kata daripada nuzum itu sendiri. Ternyata nuzum itu dari kata nazmun, yang artinya suatu ikatan, suatu rangkaian. Misalkan nazamtu asyi'arah, berarti aku merangkai syiar. Atau nazamtu biji-bijian gitu. Nanti menjadi suatu tasbih gitu. Itu kan. Atau nazamtu al-lu'lu', menjadi suatu kalung nanti. Nah, kayak gitu. Jadi nuzum itu artinya suatu rangkaian. Nah, makanya nanti kenapa kok nuzum Islamiyah dinamakan nuzum? Karena dia nanti meliputi atau mengkerangkeng, ya kayak gitu kan. Artinya peraturan kan biasanya ada suatu suatu kuasa untuk merangkeng. Nah, nuzum Islamiyah seperti itu. Jadi nuzum Islamiyah ini berbeda dengan nuzum yang lain. Ketika nuzum Islamiyah adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu bersifat apa? Robbaniyah. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain tidak ada haibah, tidak ada ketakutan ketika menjalankan nuzum itu. Tapi kalau nuzum Islamiyah berbeda, mesti ada ketakutan. Yaitu apa? Yang membuat siapa? Penguasa kita, gitu kan. Allah. Maka ada sifat haibahnya. Makanya di situ ketika Allah bersifat robbaniyah, maka wajib bagi Allah bersifat kamal, sempurna. Maka nuzum Islamiyah ini mempunyai khosiyah, mempunyai ciri khas, yaitu apa? Kamal. Karena Allah bersifat kamal. Ketika Allah bersifat mura'atul akhlak, ya kan? Mura'atul ahwal, Allah menjaga keadaan. Maka nuzum Islamiyah juga ini menjaga apa? Mura'atul akhlak, menjaga akhlak. Ketika nuzum Islamiyah, ketika Allah bersifat syamil, yaitu meliputi segala sesuatu, maka nuzum Islamiyah ini bersifat apa? Syamilah, komprehensif. Nah, itu termasuk khasaid daripada nuzum Islamiyah. Jadi yang pertama kita pelajari adalah madlul lughawi dan mafhum istilahi daripada nuzum Islamiyah. Kemudian yang kedua, nanti mesti berhadapan dengan hadaf atau berhadapan dengan orientasi. Apa sih tujuan daripada nuzum Islamiyah ini? Apa? Tahqiqul amni wal istiqrar, gitu misalkan. Merealisasikan atau menciptakan keamanan dan ketenangan, gitu. Atau lain sebagainya. Kemudian nanti ada ahamiyatun nuzum Islamiyah, urgensi daripada nuzum Islamiyah. Pentingnya nuzum Islamiyah ini seperti apa? Nah, itu nanti ada juga di nuzum Islamiyah. Bisa dibilang nuzum Islamiyah ini, kalau dulu saya katakan, saya pernah tanya ke tutornya, tutor, bagaimana mungkin nuzum Islamiyah ini menjadi sesuatu yang praktisi, sedangkan dia itu hanya teori. Kenapa kok nggak ada di dunia ini atau di alam semesta ini negara yang menetapkan nuzum Islamiyah, negara yang menetapkan hukum-hukum Islam? Apakah ini hanya teori saja, gitu kan? Terus Dr. Butih itu menjawab, Dr. Buth itu menjawab, ini kamu laksanakan anta kafardin bainal afrod, anta kafardin bainal mujtama. Berarti kamu laksanakan sendiri, kamu setelah mempelajari kamu laksanakan sendiri sebagai individu di antara para individu yang lain, sebagai individu di antara para masyarakat. Meskipun ini nggak ada realisasinya atau nggak ada bentuk sistemnya, gitu kan. Tapi ini kita setelah mempelajari, berarti kita realisasikan di mana? Di kehidupan kita sendiri. Ini di tingkat 1 ini hanya perkenalan saja tentang nuzum Islamiyah. Nanti di tingkat 2, nanti nuzum itu terbagi menjadi banyak. Ada nuzum Islamiyah yang mengarah ke keadilan, misalnya qadhoya. Terus ada yang mengarah ke siasah, politik. Ada yang mengarah ke ijtimai, ke sosial. Ada yang mengarah ke iqtisadi, yaitu ke perekonomian. Nanti di tingkat 2. Tapi tingkat 1 ini hanya perkenalan tentang nuzum Islamiyah. Apa ahdafnya, orientasinya, apa ahamiyahnya, urgensinya, apa itu makna daripada nuzum Islamiyah itu, gitu kan. Dan selanjutnya ini masalah khosais. Khosais itu apa? Ciri khas. Ciri khas nuzum Islamiyah berbeda dengan nuzum-nuzum yang lain, atau berbeda dengan hukum-hukum yang lain, atau hukum-hukum dauliyah, ya kan. Biasanya kan hukum-hukum negara atau hukum-hukum wad'i yang telah diberikan atau yang telah dibuat oleh manusia, ya, yang diciptakan oleh manusia. Itu apa? Ya kayak tadi yang saya jelaskan tadi, ketika Allah bersifat kamal, maka nuzum Islamiyah bersifat kamaliyah. Ketika Allah bersifat
Allahu tattasifu bi sifatil kamal. Fanudum Islamiyah yajib ayyakuna antakuna kamaliyah. Fallahu yani fallahu muttasifun bir rabbaniyah wa min sifatir rabbaniyah asyumul. Fanudum Islamiyah labudda antakuna syamaliyah. Terus kemudian Allahu muttasifun bi sifatin mura'atul ahwal. Fanudum Islamiyah mura'atul ahwal. Jadi nudum Islamiyah ini mempunyai ciri khas. Terus apalagi ya? Gini. Setiap tahun muqarrar itu berbeda. Tapi juga ada yang sama. Contoh yang sama itu mantik. Tahun kemarin pas zaman saya sama dengan tahunnya Fikri. Kemudian tahun ini kayaknya sama lagi kalau mantik. Jadi kalau sampean mau mengejar, ya nggak apa-apa ngejar mantik dari sekarang. Terus yang kedua yang sama itu ulumul Quran. Tahun saya sama tahunnya Fikri sama ulumul Qurannya. Ditahqiq oleh kan itu kan Syekh Ghazlan kan. Itu ditahqiq oleh Abu Salim Al-Asi. Ustadz Dr. Abu Salim Al-Asi. Nah, itu juga sama kayak tahunnya Fikri. Nah, itu yang sama. Tapi kalau nujum ini setiap tahun berubah. Nanti ini kayaknya sama juga berubah juga. Tapi ya tadi pembahasannya itu hampir sama. Tahun saya nggak ada pembahasan tentang mu'allafat fi nujum Islamiyah atau musannafat fi nujum Islamiyah, karya-karya kitab di dalam nujum Islamiyah. Tapi di tahunnya Fikri ada mu'allafat fi nujum Islamiyah. Jadi ada mu'allaf di mu'allafat fil iqtisadi, fi nujum iqtisadiyah, fi nujum fi nizam as-siyasi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi setiap tahun ada perkembangan. Di tahun saya juga ada syubhat, tapi enggak dijadikan suatu bab khusus. Tapi di tahunnya Fikri ada bab yang satu bab ini tentang syubhat. Syubhat itu kayak tuduhan-tuduhan. Tuduhan dari siapa? Bisa jadi itu dari orientalis, bisa jadi itu dari Yahudi atau yang lain. Lah, tuduhan-tuduhan ini akan kita rot, akan kita counter attack, akan kita balas. Baik itu dengan balasan yang nakli maupun akli. Jadi misalkan nih, enaknya belajar di Azhar itu seperti itu. Jadi kita enaknya belajar di usul seperti itu. Jadi kita ini diajari untuk bagaimana kita membantah tuduhan daripada musuh-musuh kita. Itu istimewanya belajar di usuluddin. Kan kita kan mempelajari usul, kita mempelajari akarnya. Ya mau nggak mau kita harus mempertahankan akar ini agar tetap hidup gitu. Jangan sampai akar ini goyah, kemudian batangnya ya akhirnya runtuh. Ranting-rantingnya juga akan rusak gitu. Furuk-furuknya kan juga akan rusak gitu. Nah, maka daripada itu kita harus menjaga usul itu tadi. Nah, maka daripada itu di kuliah ini kita diajari untuk bagaimana cara mengerot. Soalnya ketika kita belajar di kuliah itu kita masih belajar tentang taksis. Kita belajar tentang bagaimana cara kita membangun pondasi dulu. Nanti baru di S2 nanti bagaimana cara kita menemukan manhaj, menemukan metode. Nah, oleh karena itu kita disuruh untuk di Azhar ini disuruh untuk bagaimana mempertahankan bagaimana kita membuat pondasi atau taksis terlebih dahulu di kuliah. Ya udah kita jalani dulu gitu kan. Kita nurut gitu kan. Seperti tadi. Contoh misalkan ada syubhat yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah ucapan Nabi. Kan di sini kan ada kalau yang tahun kemarin itu. Bahwasanya Quran itu ucapan Nabi. Dan misalkan nih Quran itu ucapan Nabi. Para orientalis mengatakan seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran sendiri Nabi itu nggak pernah mengatakan, kita jawab nih. Tapi di dalam Quran sendiri Nabi itu nggak pernah mengatakan bahwasannya Quran itu darinya, iya kan? Padahal secara logika sifat basyariah, sifat manusia laki-laki
biasanya itu sering menamai dirinya. Pernah nggak sih sampean merasakan kayak gitu? Jadi apa-apa sampean namai, gitu kan? Buku sampean namai Fikri misalnya. Handphone sampean namai Fikri. Lah ini loh. Tapi Nabi sendiri loh nggak pernah menisbatkan Quran itu kepada dirinya. Itu kan logikanya. Kalau misalkan itu karya Nabi, jelas Nabi akan bangga dengan karyanya. Makanya dia mesti di dalam Quran itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Enggak tanzilun min Muhammad misalnya. Enggak kan? Nabi sendiri yang ngomong tanzilun min hakimin hamid. Kalau misalkan Nabi itu membuat Quran, para sepakat ulama tarikh, ulama Islam maupun ulama-ulamanya orang Yahudi, Nabi loh orang ummi, ya kan? Nggak mungkin lah orang ummi membuat Quran. Sedangkan di situ di dalam Quran itu ada yang yang tentang cerita Siti Maryam yang wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i marrakin dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulqun aqlamahum. Kamu lu enggak di sana gitu. Allah sendiri yang menegaskan. Nah, kayak gitu kita diajari untuk bagaimana cara mengerot orang-orang seperti itu dengan pemahaman baik itu akli maupun nakli. Kayak tadi kan akli, ummi tadi. Kemudian penisbatan tadi. Kalau misalkan ini punya aku ya jelas aku namailah. Kayak gitu kan. Penisbatan pada sifat kemanusiaannya kok enggak ada kayak gitu. Biasanya kalau punya sendiri kan mesti dinamai. Baru hadis itu kan Nabi juga yang balighu anni gitu kan. Baru apalagi kalau hadis yang warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Itu kan Nabi yang menyuruh untuk menyebarkan hadisnya gitu kan. Seperti itu. Nah, itu nanti sampean pelajari di mana? Di Nuzum Islamiyah yang bab syubhat gitu. Selain itu nanti ada juga Islam ya kan. Tentang apa ini kalau ngomongnya ini? Usus nizamul hukmi fil Islam. Asas-asas hukum-hukum dalam penetapan yang ada di Islam. Nah, ini kayak Pancasila saya katakan. Karena di situ disebutkan ada 4 pokok yang ada di Islam. Itu pokok-pokok hukum yang ada di Islam ada 4. Yang pertama adalah al-adalah, keadilan. Kemudian al-hurriyah, kebebasan. Kemudian ada lagi al-musawah, persamaan derajat gitu. Kemudian ada lagi yang satunya itu, yang keempat syura, musyawarah. Jadi empat dasar itu yang menjadikan Islam itu punya pokok-pokok dalam hukum. Al-adalah, asyura, kemudian tadi al-musawah sama al-hurriyah. Makanya di dalam Islam itu setiap ada pembunuhan ya kan, yang dilakukan secara tidak sengaja pasti disuruh untuk membebaskan budak. Karena apa? Kan kita tadi membunuh. Kalau di kitab saya gitu kan, kitab Nuzum itu gitu. Kan kita ini membunuh satu orang. Seret. Orang yang meninggal udah terbunuh. Sedangkan budak ini hidup tapi seakan-akan mati. Ketika kita memerdekakan budak, seakan-akan kita menghidupkan orang mati. Gitu. Maka daripada Islam itu memberikan logika yang bagus gitu kan. Oh iya ya, ternyata kita ini membunuh secara tidak sengaja loh. Beda kalau membunuh secara sengaja. Kalau membunuh sengaja ya juga harus dihukum juga an-nafsu bin nafsi gitu kan. Nah ini tidak sengaja. Maka tadi membunuh nih. Sedangkan budak sendiri itu hidupnya itu seperti orang mati. Makanya jiwanya itu bukan jiwa dia, tapi tuannya. Maka ketika ada orang yang membunuh tidak sengaja, dia harus memerdekakan budak. Seakan-akan memerdekakan budak ini menghidupkan orang mati. Nah itu ada di Nuzum Islamnya kayak seperti itu. Logika seperti itu. Asyura, kemudian ada, makanya di dalam Islam itu ada hurriyatut ta'bir, hurriyatut ta'bir, kemudian hurriyah apa lagi? Hurriyatut ta'bir, kemudian
hurriyatul aqwal, hurriyatul af'al, ada semua. Tapi ya gitu, ketika di dalam Islam seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Majdi ya kan, Dr. Majdi yang ngajar tahun saya itu, yang sekarang jadi Rois Qism Aqidah, Rois Qism Dakwah, itu mengatakan bahwasanya hurriyah fil Islam itu bindibab, punya ketentuan. Dan hurriyah yang mundobito ini yang dijadikan patokan di dalam Islam. Jadi hurriyah itu ada 3. Ada al-hurriyah bilang dibat tanpa adanya batasan. Ini tuaddi ilal fawdo, menyebabkan terhadap anarkisme. Ada yang hurriyah laisa laha hurriyah bal mundobit. Al-mundobit bila hurriyah. Al-mundobit bila hurriyah. Al-mundobit bila hurriyah ini dia itu hanya mengekang saja tapi tanpa adanya kebebasan. Ini apa? Ini nanti tuaddi ilal iqhar wal ijbar, pemaksaan. Ini biasanya di negara-negara yang diktator. Kalau yang tadi yang hurriyah ini bilang dibat tanpa adanya batasan, ini negara-negara yang liberal. Tapi kalau Islam, al-hurriyah al-mundobidah, bebas tapi juga ada aturannya gitu. Kayak gitu. Maka yang moderat sendiri itu adalah Islam gitu. Soalnya dia tidak la tasyadduda wala tahawuna wala ghuluwa. Nah, tidak ada ekstremisme, tidak ada radikalis yang di dalam Islam, dan tidak ada juga yang liberal yang terlalu menggampalkan atau menyepelekan. Kayak seperti itu. Nah, terus yang tentang syura ya, tentang syura ini juga tentang musyawarah kayak gitu juga seru. Kenapa? Di dalam Islam itu seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu, orang yang benar-benar lagi rojul itu yang gimana? Rojul itu yang lahu ra'yu wa yastashir. Dia itu punya pemikiran, punya gagasan, tapi juga bermusyawarah. Ini yang rojulun. Laki-laki yang benar-benar maskulin, laki-laki yang benar-benar laki, gentleman gitu kan. Tapi kayak ar-rajul nisfu rajul, dia itu lahu ra'yu wa la yastashir. Dia punya pemikiran tapi enggak mau untuk bermusyawarah. Ini yang nisfu rajul. Tapi ada lagi yang jangan sampai yang ini, ar-rajul la rajul. Rajulun la rajul. Itu yang gimana? Laisa lahu ra'yu wa la yastashir. Dia enggak punya pemikiran juga enggak mau bermusyawarah. Kayak gitu. Ya sorry itulah, itu yang nanti digambarkan oleh Nujum Islamiyah. Paham ya? Siapa paham ya? Kayak PKN lah. PKN kan diajari, ayo bagaimana cara kita musyawarah untuk mufakat. Terus bagaimana cara pemilihan pemimpin. Nanti juga ada di sini. Ada yang melewat ahlul halli wal aqdi. Kemudian ada yang langsung cara ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya gitu kayak gitu. Aklamasi, voting atau yang lain sebagainya itu juga ada yang intikhab ya kan, yang voting itu kan, yang lewat pemilihan umum itu kan. Seperti itu. Jadi kayak kita belajar benar-benar belajar PKN. Kita langsung lanjut ke tarikh sunnah ya. Paham ya insyaallah ya? Nah, oh ya, sebenarnya kalau biasanya kalau kita belajar Nujum Islamiyah nih, strukturnya ini agak nggak mau ngasih banyak nggak mau ngasih banyak mahdhufan. Tahdhif, nggak mau ngasih banyak tahdhif. Orang zaman saya itu cuma di mahdhuf itu cuma 25 halaman. Dari 300 halaman. Berarti kan 25 halaman. Berarti 275 ini sampean harus habiskan gitu kan. Segini nih. Oke. Zaman kemarin itu di mahdhuf loncat. Paling enggak masih ada 200 halaman. Ya. Paling enggak masih ada 200 halaman. Kalau bisa sampean itu apa? Ketika satu hari itu nyicil. Maksudnya nyicil gimana? Satu hari sampean baca 15 atau 10. Itu udah nanti sampean pas mau ujian itu udah enak gitu. Udah sampean baca. Soalnya sampean mungkin nanti bisa baca itu 2 kali atau 3 kali.
Kalau satu kali langsung pahami nggak apa-apa, bagus itu. Kalau misalkan sampean mesti nanti satu kali itu sampean akan garisi semua. Ini penting semua. Baru yang kedua, oh ini kayaknya yang penting. Ini kayaknya tadi nggak terlalu penting tuh. Nah, kayak gitu. Nanti sampean menemukan itunya, apa namanya, alurnya. Untuk yang membaca kedua, apalagi membaca ketiga, oh ini loh maksudnya, intinya itu ini gitu kan. Terus di dalam mempelajari nuzum kan banyak anunya, banyak paragrafnya. Kalian juga harus mengetahui, biasanya paragraf itu kan terbagi menjadi 3 ya kan, induktif, deduktif, sama campuran. Kalau induktif itu di akhir, inti daripada maksud dari paragraf itu. Kalau deduktif itu biasanya di awal. Kalau campuran itu biasanya jadi di tengah atau sebelum akhir gitu kan. Nah, tapi biasanya itu yang paling banyak ya di awal. Nah, itu awal itu biasanya intinya daripada pembahasan. Kalau misalkan udah kepepet gitu kan, wah baca awalnya aja, apa. Nah, terus latihan insya. Soalnya di sini itu nggak mungkin kita ngapalin semua. Sampean mesti akan mengambil inti, kemudian sampean jabarkan dengan bahasa sampean sendiri yang sesuai dengan kaidah nahwu shorof dan balaghahnya. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi Dokter nuzum sendiri itu kan dia kisah dakwah ya. Kisah dakwah itu biasanya itu kebanyakan ada yang beberapa orang yang syadid gitu. Yang ngasih misalkan soalnya dia kan kisah dakwah itu orang yang kalau di sini orang yang berdakwah itu punya syarat gitu. Harus hafal Quran, harus bisa Quran dan hadis, harus paham tentang agama-agama yang lain, harus paham tentang firaq-firaq yang lain, harus paham tentang dakwah itu sendiri. Jadi seakan-akan dakwah itu mencakup 4 hal syu'bah tadi daripada usuluddin. Makanya dia itu agak syadid, agak kekeh lah kalau ngasih nilai. Kemarin soalnya saya pas pelajaran usul dakwah, Dr. Abu Bakar Zaki itu mantan amit sebelum Dr. Abdul Fattah Al-Awari. Itu semua orang di usuluddin yang saya lihat ya kan, yang pernah saya lihat itu nggak ada yang dapat jajidan yang usuluddin, yang pelajaran usul dakwah. Soalnya apa? Soalnya cuma 3, tapi yang satu ini nggak ada jawabannya di muqarrar. Gitu kan. Makanya itu kadang-kadang dan nilai saya pada saat itu mepet 80 pas. Jadi jijik gitu kan. Kok beneran ini jijik padahal perasaan soalnya jawabannya ternyata di mana? Di muqarrar tahun selanjutnya. Saya nemukan. Jadi itu soalnya itu kaifa yata'amul ad-du'atu ma'as sunnah ma'al Qur'an. Ya kita jawab semampu kita lah ya kan. Ya harus mempelajarinya dengan bagus gini. Ternyata jawabannya di mana? Di pelajaran di pelajaran itu loh, khitabah di tahun selanjutnya. Makanya waduh, keren juga ya dokter yang ngasih kayak gini. Semua orang jadinya pas itu bingung. Tapi satu hal yang sama nanti lakukan ya, setelah ujian jangan pernah bahas soal. Kenapa? Kalau kita benar, imma ayyakuna mutakabbiron wa imma ayyakuna soaluka atau imma ayyakuna min ahli riya ya kan? Kan soalnya bener kan, biasanya kan aku bener ini gini nanti terlalu pede. Padahal kan di Azhar ini nggak semua yang kita anggap baik itu buruk, nggak semua kita anggap baik itu baik, kita nggak tahu, dan nggak semua yang kita anggap buruk itu baik juga, buruk juga, bisa jadi itu baik. Nah kayak gitu. Jadi sampean nggak bisa menghina orang yang rosib itu nggak pinter, nggak bisa. Sampean nggak bisa menghina orang yang jajidan itu pinter, nggak bisa. Jadi harus harus khusnudon terus terhadap orang. Oh rosib ini, mungkin dia terlalu banyak laki, mungkin pinter dia ahli lakinya. Soalnya kita nggak bisa menghukumi orang gitu kan. Maka daripada itu jangan sampai kita membahas soal setelah ujian. Terus kalau kita misalkan bahas soal ketika ujian terus salah, kan jadinya kan pesimis.
nggak enak juga kan. Udahlah, kita kan udah ujian nih, udah ranah kita nih, kemudian nilai itu ya ranah Tuhan gitu kan, ranah Allah. Semoga aja Allah mengganti. Bisa nggak? Ya mungkin lah, masa nggak mungkin gitu kan. Udah ranah Allah kan, kita udah usaha gitu kan. Jadi jangan sampai membahas soal ya seperti itulah, biar nanti kita nggak kepikiran. Soalnya apa, besok ujian lagi. Kita ini ujian ini Daud, sekarang ujian, besok libur, besok ujian lagi. Kalau sampai nanti setelah ujian terus bahas soal, sampai kepikiran terus, besok masih ujian loh. Maka daripada itu nggak usah bahas soal. Nanti bahas soalnya setelah nilai keluar nggak apa-apa. Terus ada yang dalih, ya kan aku mau murojaah lagi. Ya nanti setelah nilai keluar aja gitu kan. Setelah murojaah lagi, setelah ujian nanti juga lupa lagi. Mendingan setelah nilai keluar agak ada prosesnya untuk ingat lagi gitu kan. Kayak seperti itu. Jadi jangan sampai sampean bahas soal lah. Soalnya kan nggak enak juga nanti sampean setelah bahas soal gini-gini, ternyata salah, ternyata bener seneng gitu kan. Belum tentu. Oke. Lanjut kita serang ke tarikh sunnah. Tarikh sunnah ini pelajaran tentang sejarah hadis ya. Tapi sejarah hadis ini sejarah tentang itu manhaj sahabat dalam menjaga hadis, manhaj Nabi dalam menjaga hadis, dan manhaj para tabi'in, kemudian manhaj para khulafaur rasyidin dalam menjaga hadis. Seperti itu. Tapi sebelum memulai daripada manhaj sunnah sendiri atau manhaj para sahabat dalam menjaga hadis sendiri, itu biasanya perkenalan. Sunnah itu apa gitu. Hadis itu apa? Kayak gitu di dalam ini apa namanya? Tarikh sunnah itu. Tingkat 1 itu berarti masih banyak apa? Perkenalan. Masih banyak enak gitu sampean. Masih banyak perkenalan. Nanti tingkat 2 itu enggak ada soal yang mengatakan apa namanya? Uktub mafhum istilahi atau uktub mafhum madlul lughawi min an-nudub Islam, yang enggak ada. Udah langsung masuk pembahasan gitu. Kalau tingkat 1 itu masih ada mesti soal tentang makna sunnah, makna hadis, makna dan makna-makna yang lainnya. Nanti sampai pertama membahas tentang ini apa namanya, makna daripada as-sunnah sendiri itu seperti apa. Jadi as-sunnah itu sendiri itu bermakna banyak gitu kan. Ada yang bermakna perangai gitu kan. Ada yang bermakna wajah, ada yang bermakna apa namanya sirah, jejak atau jalan hidup gitu kan. Nah, itu bermakna sunnah. Terus nanti selain pembahasan tentang makna sunnah sendiri, itu ada pembahasan tentang orientalis lagi. Mereka mengatakan bahwasanya sunnah itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa apa? Dari bahasa Yahudi. Dengan dalil Yahudi itu punya kata yang mirip dengan sunnah. Oke, soalnya ini yang enak ini, sedikit ini kalau sunnah, harus sunnah. Itu apa di mana sih, bentar, kemarin itu bentar, mana sih?
Oh iya, bermakna masna Pak. Ya. Atau masyuna gitu kan. Itu kan bahasa orang Yahudi kemudian mengatakan dan maknanya memang hampir sama dengan sunnah. Tapi kita jawab. Quran sendiri yang jawab gitu kan. Quran di sini. Quran nomor dekat ini. Oh, kau datang telat ya tadi. Ya udah, santai. Di mana masna gitu kan. Jadi sunnah. Akhirnya ya gitu. Ini digabung-gabungkan, tapi kita jawab kan. Di Quran sendiri loh. Udah jawab kan. Sunnatullahi allati qad khalat, ya kan. Sunnah itu dari bahasa Arab kayak gitu. Jadi kemudian ada lagi tentang manhaj sahabat dan manhaj para tabi'in dalam menjaga sunnah. Kalau di dalam zaman Rasulullah menjaga sunnah itu pertama memang dilarang, kedua disuruh. Dan setelah Quran itu sudah aman, ketika Quran sudah aman, kemudian bila ditasjih atau dimotivasi Rasulullah, nggak apa-apa sampean menyampaikan sunnah. Soalnya Pak Farubah hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin. Bisa jadi orang yang mendengarkan ini dia itu bisa menyampaikan ke orang yang lebih pintar darinya. Atau bisa jadi orang yang mendengarkan, kenapa harus menyampaikan? Karena dia tidak paham dengan apa yang dia dengar. Kayak gitu. Seperti itu. Makanya daripada itu disuruh menyebarkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada lagi setelah itu zaman sahabat. Zaman sahabat ini pertamanya juga dilarang. Soalnya melihat kok banyak sahabat yang lain malah lebih istighol dengan sunnah daripada Al-Quran. Makanya dilarang. Akhirnya di zaman selanjutnya itu diperbolehkan kayak gitu. Terus gitu. Sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz nanti baru dibukukan, dikodifikasi, ditadwin gitu kan. Nah, kayak gitu kalau di tarikh sunnah. Insya Allah tarikh sunnah ini termasuk sampean ini yang maksudnya yang enak lah ini tarikh sunnah ini. Soalnya dia itu cuma satu kali dalam satu minggu di pertemuan itu. Jadi insya Allah bukunya juga tipis dan juga tahdidannya itu lebih kecil. Tapi ya gitu, sampean ini belajar kan tidak hanya untuk tahdidan saja di dalam ujian, tapi juga belajar untuk di masa yang akan datang gitu kan. Oleh karena itu di dalam tarikh sunnah ini biasanya sampean disuruh untuk menghafal hadis gitu. Menghafal hadis. Bisa jadi setiap manhaj sahabat itu disuruh menyebutkan 2. Berarti kalau manhaj sahabatnya ada 4 misalkan, berarti 8 hadis menapalin. Terus kalau dulu kalau mau mumtaz ya ngapalin 3 gitu, setiap manhaj gitu. Berarti 3 kali 4 12 gitu. Tapi ya gitu, kalau ngapalin hadis gak kayak kita dulu di pondok yang cuma ngapalin matanya aja gitu kan. Tapi harus juga dengan sanad gitu kan biasanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah paham ya gambarannya ya. Kalau tarikh sunnah itu tadi kita mau pelajari tentang sejarahnya dan asal daripada katanya dan bagaimana mengerot atau meng-counter-attack pendapat para orientalis untuk yang mengatakan bahwa sunnah ini bukan daripada Rasulullah atau bukan daripada kata Islam, kata dasar Islam yang muta'assilah fil lughah fil Islam, enggak, tapi memang benar-benar muta'assilah fil lughah fil Islam. Itulah kata-kata as-sunnah sendiri. Kemudian manhaj para sahabat seperti apa dalam menjaga sunnah, manhaj para tabi'in, kemudian para ulama-ulama terdahulu dalam menjaga sunnah seperti apa. Yang awalnya pelarangan kemudian malah menyuruh seperti itu. Jadi nggak bisa dibenturkan. Ternyata kita batu sunnah ba'da istiqo ba'da tahqiqil amni wal istiqrar fi imani sahabat gitu kan. Jadi kita itu nggak apa-apa setelah adanya keamanan dan ketentraman Nabi ketika melihat sahabat dalam keimanannya. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan satu lagi saling mendoakan gitu kan. Domir ni atau domir aku diganti dengan domir kita. Kenapa? Supaya kita tidak memonopoli doa kita. Doa kita untuk lil jami'. Karena doa untuk jamaah itu biasanya marjuatan lil ijabah gitu. Lebih dimungkinkan untuk diijabahi. Seperti itu. Soalnya ya kayak gitulah. Doa itu saling menguatkan gitu kan. Kita ini sesungguhnya sama-sama lemah gitu kan. Dan doalah yang menguatkan. Oke. Seperti itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.